Saya Aldi, Koordinator Paduan Suara Musik Lingkung Seni Mahasiswa atau bisa disingkat PSM Lisma. Lisma sendiri adalah unit kegiatan mahasiswa Universitas Pasundan yang bergerak di bidang kesenian dan keorganisasian yang didirikan pada 19 April 1984. Lisma memiliki 5 unit, yaitu Teater Sastra, Kesenian Daerah Sunda, Paduan Suara Musik, Tari Kreasi, dan Fotografi. Di sini PSM berkolaborasi dengan fotografi untuk menggarap film ini. Adapun beberapa talent yang kita ambil dari unit Tesas dan KDS. Adapun biasanya kegiatan PSM adalah latihan paduan suara, latihan band, dan sharing session. Untuk latihan paduan suara, kita dilatih oleh Coach Galang. Yang dimulai dari lagu klasik ada, lagu tradisional ada, hingga lagu pop. Lalu latihan band adalah latihan rutin tiap band yang terjadwal. Untuk jadwalnya bisa dicek di link yang ada di Instagram PSM Lisma. Dan yang terakhir adalah sharing session. Untuk saat ini telah berjalan gitar session dan drum session. Untuk gitar session kita sama-sama belajar dari mulai chord dasar, chord gantung, scale, dan lain-lain. Lalu buat drum sessionnya kita belajar untuk sticking, ketukan, dan lain-lain. Dan semoga untuk instrumen yang lain dapat segera terlaksanakan. Yuk, Dit. jamming gabut. Ayo Adit mumpung sudah kosong. Tapi orang mana ya? Or. What? Biasa aku jamming. Sekarang Yes. cek jadwal dulu ya. Boleh. Harus kosong nih. Boleh. Kuncinya dong. Nice. Nanti beresin lagi ya. Oke, thank you. Yuk. Halo semuanya, kenalin aku Kezia Fomasigea. Aku di sini adalah wakil koordinator dari Paduan Suara Musik Lisma Unpas. Oke, jadi yang selanjutnya ada apa aja sih kegiatan di Lisma, terutama di PSM-nya? Nih, keseharian yang selanjutnya aku jelasin dari prestasi-prestasinya yang kita punya dari PSM. Dari paduan suaranya dulu ya. Kita tuh pertama dari 2019, kita udah dapetin medali perak. Itu di mana lombanya? Di Yogyakarta loh. Keren gak sih semua kakak-kakak tuh pada bisa ngumpulin uang buat bisa ke Yogyakarta demi perlombaan ini. Dan tahu gak sih bawain lagu apa? Lagu Bali. Dan itu pernah kita bawain juga waktu kita lomba di Universitas Parahyangan. Nah itu asik banget tahu. Terus yang selanjutnya nih 2021 sampai ke 2022 kita ada 3 nih prestasi yang kita dapat dari paduan suara. Nah pertama nih yang online-nya dulu nih, kan zaman-zaman COVID kita nggak boleh ya ada di tempat di ruangan langsung kita bernyanyi, apalagi kita bertemu gitu langsung dengan orang. Jadi secara virtualnya itu ada 2. Yang pertama di Maranatha itu kita dapat medali perak juga. Nah yang kedua itu di UI, di Universitas Indonesia, itu tuh secara online juga. Jadi kita nggak langsung datang ke Jakartanya, tapi kita syuting. Nah itu kita dapetin medali emas. Untuk pertama kalinya PSM Lisma bisa mendapatkan medali emas dari paduan suara. Terus yang selanjutnya nih, yang offline-nya nih yang tadi aku bilang, yang kita ada di Universitas Parahyangan. Nah di Universitas Parahyangan itu kita dapat medali perak. Nah keren banget gak sih kita semua bisa ngerasain. Aku pun pernah ngerasain tahu. Aku pernah ngerasain di mana aku pertama syuting tuh kan 2 kali ya, ada yang online ada yang offline. Jadi waktu yang online tuh syuting yang pun dari pagi sampai ke malam, itu mulai dari gladi semuanya, lightingnya, sampai kita tuh nggak boleh ada satupun yang posting video ataupun foto. Kenapa? Karena itu bisa jadi kecurangan atau nanti diambil sama pihak-pihak lain yang ingin mendiskualifikasi kita. Terus ada juga yang kalau di offline-nya itu kita datang di sini di kampus itu dari jam 5. Buat apa? Buat pemanasan. Sebenarnya sih kita performnya itu di siang hari ya, tapi kita harus persiapan mulai dari make up sampai kostum, itu sampai gerakan juga kita punya. Pernah kebayang nggak sih kalau kita paduan suara ada gerakannya? Biasanya kalau ada gerakan tuh kan kita identiknya dengan dance kayak gitu nggak sih, atau enggak kayak boy band, girl band gitu. Tapi ini di paduan suara kita harus pakai gerakan karena itu dinilai tahu. Ternyata kayak gitu.
Terus nih yang bandnya nih, nah kita move deh dari yang paduan suara. Dari bandnya juga asik banget, keren banget. Mereka tuh sekarang ya, apalagi pas lagi offline gini, banyak banget job mereka di kafe. Bukan hanya di kafe tahu, bukan di kafe doang, tapi di mall juga. Selain di mall juga di sekolah-sekolah, udah terkenal banget deh. Dan banyak band-band baru yang udah tembus sampai keluar. Keren banget loh anak-anak aku tuh. Terus gimana lagi sih? Tapi ya kalian kalau misalnya mikir nih, kalau kita dapetin event yang segede itu, terus kita dapetin wah sukses banget nih gitu kan. Kalau lihat di Instagram atau nggak di YouTube kita gitu kan, kalian lihat wah kita asik banget kesehariannya kayak gini kayak gitu dapet cuan atau gimana gitu kan. Tapi dari sebelum itu kita ngelewatin proses yang sangat amat wow, itu prosesnya parah banget sih. Kita harus ngelewatin dari mulai bersihin dulu studionya, bersihin dulu tempatnya, sampai kita tuh harus cari tahu dulu tempatnya tuh harus di mana nih kita latihan, karena tempat latihan itu sangat mempengaruhi ketika kita nanti perform. Terutama nih kayak tadi yang di Padus juga kayak gitu, kita latihannya biasanya kalau di kampus itu selalu ada di loteng, jadi itu tuh tempatnya punya Lisma gitu, jadi kita latihan di situ. Nah terus kita ngambil alat-alat juga dari studio di sini kayak gitu kan. Terus udah gitu juga dari bandnya nih, aduh ya ampun apalagi bandnya, kalian tahu kan apa aja sih coba alat-alat band, kalian tahu nggak? Ada drum, gitar, bass, ada keyboard, belum kabel-kabelan, belum harus ada speaker, dan juga ada sound systemnya juga, mixer dan segalanya itu harus lengkap. Sama mic juga nih. Nah itu tuh biasanya apa sih yang paling bikin kita kesel tuh? Kabelnya. Pasti pabelit, setiap kali kita udah beresin pasti tetap aja berantakan. Kenapa sih itu tuh kayak gitu? Ya karena kurangnya keperhatian dari setiap kitanya, dari si pemakainya. Nah apalagi nih di studio kayak gini, ya ampun, itu mah tempat-tempat kayak gini tuh udah nggak gimana ya, kayak tiap kali ada AC mereka tuh malah ngerokok gitu. Kalau nggak asap-asapan, itu kalian tahu nggak sih kalau misalnya ngerokok kayak gitu bakal apa ke AC-nya? Rusak kan? Yes, kita udah berapa kali loh ganti AC, tapi di samping kayak gitu juga dengan mereka dapat job-job itu, kita masih tetap bisa improve, kita masih bisa renov dari si studio ini menjadi lebih baik. Nah, kadang juga sih bukan kayak gitu ya, ada nih satu keburukan yang paling sering aku lihat tiap kali ke studio. Selain asapnya doang, tapi puntung rokoknya nggak pernah diberesin. Ya ampun, nggak ada banget sih kepekaannya. Emang cowok-cowok tuh nggak peka ya? Apa emang cuma cewek yang peka ya? Tapi enggak sih, untuk anak-anak aku yang sekarang pada peka semua kok. Jadi masih bisa diberes-beresin, meskipun agak berantakan dikit-dikit lah. Jadi butuh bantuan cewek sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan udah beres semuanya. Kayak gitu deh kira-kira keseharian kita, dari mulai padusnya, dari mulai bandnya, sampai kita ke event-event yang sangat besar. Rokok dulu ah. Mau lagu apa nih? Apa aja lah, kita mah jago. Kalian apa ya kali ya? Gas. Ikutan dong, gue yang ngedrum. Gas. Come on.
Nah, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Kalian udah tahu kan gimana aja pemakaian-pemakaian yang salah di dalam pemakaian studio. Hal-hal yang kayak gitu tuh bikin semua anggota tuh jadi nggak nyaman buat ke studio. Bahkan buat sekedar duduk-duduk aja mereka tuh nggak mau karena kesalahan-kesalahan yang udah dibuat sama anggota lain yang tidak bertanggung jawab atas pemakaian studionya. Maka dari itu, teman-teman semua, ada yang namanya koordinator dari paduan suara. Di situ tuh tugasnya koor tuh buat apa sih? Buat mengatasi semua masalah-masalah yang tadi sudah dijelaskan. Tapi bukan hanya koor aja kok, kalian bisa tanya ke orang-orang yang sekiranya tuh mengerti soal studio, terutama alat-alat musik, atau apapun itulah. Yang pasti anggota Lisma ya. Oke teman-teman, sini biar saya jelasin bagaimana cara merawat dan menggunakan alat-alat yang ada di studio ini dengan baik dan benar. Hai. Gimana sayang tadi jammingnya? Lancar dong, anak-anak udah keren. Bagus. Tadi kamu video nggak, Beb? Video lah, nih. Mana? Coba lihat. Tuh. Keren banget sih pacar aku. Iyalah, siapa dulu? Pacar aku lah. Woi, pada gelet apa gue sendirian? Emang bener-bener lu ya pada? Berantakan banget sih. Bisa biarin nih. Nah, itu dia. Gimana sih? Katanya mau diberesin lagi. Masa habis dipakai ditinggalin? Emang iya? Perasaan tadi udah diberesin, Daor. Iya nih, kita kan lagi pacaran. Iya nih, ganggu aja kan? Diam. Mixer masih nyala, stick drum di mana? Kabel jack juga belum diberesin. Gimana? Ada apa ini? Kenapa? Kok pada ribut-ribut? Aku kedengeran loh sampai di bawah. Ribut karena apa? Studio. Ya udah, ayo kita beresin bareng-bareng aja kalau masalah studio. Ini kan tanggung jawab bersama. Siapa yang sudah memakai, itu yang harus membereskan, oke? Ya udah, ayo ke studio semuanya. Yaudah deh, kita gas. Yuk. Untuk penggunaan mixer, jika sudah selesai kembalikan ke posisi awal. Apa yang udah dinyalain, matiin lagi. Apa yang udah dinaikin, turunin lagi. Cabut kabel-kabel instrumen yang sudah digunakan. Lalu switch off power mixernya. Lalu untuk penggunaan amplifier, jika sudah selesai, switch off power amplifier, baru cabut kabel instrumennya. Perlu diperhatikan juga untuk kabelnya jangan asal cabut ya. Pastikan yang dicabut kepala jacknya, jangan narik kabelnya. Untuk menghindari putusnya sambungan antara kabel dan jacknya, dan gulunglah kabel instrumen sebaik mungkin. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan caranya untuk menggunakan studio dengan baik dan benar? Cara merawatnya itu harus dengan benar, supaya tidak ada barang-barang yang rusak. Jangan sampai dilupa ya pesan-pesan yang tadi, apalagi tutorial dari koor tuh. Pada intinya, ketika kalian setelah menggunakan pakai apapun itu barang-barang yang ada di studio, simpan kembali dan bereskan ke tempat semula. Kalau kalian gimana teman-teman? Sudah benar belum?
Oke, jadi yang pertama aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kasih seluruh tim Lisma yang ada di belakang layar yang sudah berproses selama pembuatan film ini. Aku bangga banget dengan kalian semua. Terus berkarya ya. Terus buat penonton juga aku dan Koor mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, and share video-video kita ini. Oke? Dan ada terakhir nih, pesan-pesan dari aku dan juga Koor. Apa aja tuh? Aku duluan atau kamu duluan? Kamu aja dulu. Oke, jadi pesan terakhir aku, jangan pernah merasa gagal. Di setiap proses itu, kalian akan selalu ngalamin hal-hal yang sulit, bahkan kegagalan. Tapi jangan khawatir, don't worry, karena setiap kegagalan itu ada kesuksesan yang menanti kalian. Dan itu akan sangat-sangat besar banget berdampak buat kalian semua. Apa nih, Or? Dari aku ya, teruslah berkarya apapun itu. Sama rawat dan jaga apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki. Yes, Yes. semangat. Sangat semuanya. Ada terakhir nggak? Paling jargon kita Oke, ya. yuk jargon. Down nggak? Bang!